Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Sarul Yadi Puin di Singkat SIP. Selamat menonton YouTube singkat ini. Kali ini saya mengambil judul menjawab pertanyaan cuci otak. Sebelum pertanyaan saya tampilkan, izinkan saya berpantun dulu. Ingin beli pepaya Pak Awab. Penjualnya Bang Budi kepala botak. Izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan cuci otak. Jadi beberapa kalimat pertanyaan cuci otak ini. Satu, mana yang kamu pilih, agama atau negara? Dua, mana yang kamu pilih, Al-Quran atau Pancasila? Tiga, mana yang kamu pilih, Nabi Muhammad atau Bung Karno? 4. Mana yang kamu takuti, Tuhan atau COVID-19? 5. Mana yang kamu laksanakan perintah Tuhan atau perintah Presiden? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang semisal atau serupa ini. Tapi pada intinya adalah pertanyaan cuci otak dalam pengertian yang tidak seharusnya dipertanyakan. Karena memang tidak balan, tidak seimbang antara pembanding satu dengan pembanding yang kedua. Tapi bagaimanapun harus kita jawab. Dalam jawaban ini, berdasarkan analisis, kemudian pengalaman di beberapa momen-momen tertentu, kemudian terlibat pembicaraan dengan beberapa teman, yang teman radikal maupun teman liberal. Tapi juga ada teman moderat. Kalau teman radikal memberikan jawaban, dia akan pilih agama. Dia pilih Al-Quran. Dia pilih Nabi Muhammad. Dia pilih takut Tuhan. Dan dia pilih perintah Tuhan. Kalau itu yang dilakukan, maka agama dipilih, negara diabaikan. Dia pilih Al-Quran, maka Pancasila juga diabaikan. Pilih Nabi Muhammad SAW, maka lupa kepada sejarah Bung Karno sebagai proklamator. Takut kepada Tuhan dan tidak takut kepada COVID, maka akan bersikap tentunya tidak akan memperhatikan apapun aturan yang turun dari manusia. Kemudian perintah Tuhan, ia pilih, maka mengabaikan perintah siapapun manusia, walaupun presiden sekalipun. Tapi mari kita lihat bagaimana jawaban kelompok liberal. Mereka pilih negara, dia tidak pilih agama. Mereka pilih Pancasila, mereka tidak pilih Al-Quran. Mereka pilih Bung Karno, mereka tidak pilih Nabi Muhammad SAW. Mereka pilih takut COVID-19, dan mereka tidak pilih takut Tuhan. Dan mereka pilih perintah presiden dan tidak memilih perintah Tuhan. Itu juga terlalu liberal. Saya pikir hal ini memberikan sebuah tanda tanya besar. Kok memilih seperti itu? Untuk menjawab semua ini dari kelompok radikal maupun kelompok liberal, maka untuk menengahi dan menjawab, dan ini merupakan jawaban yang seharusnya dilakukan, yaitu kelompok moderat. Kelompok moderat, dia akan mengatakan dan menjawab pilih dua-duanya. Pilih negara karena perintah agama, dan pilih agama karena perintah Tuhan. Dan pada hakikatnya, dua-duanya adalah perintah Tuhan yang seharusnya tidak perlu dibenturkan, dipertentangkan, apalagi dipertajam. Kelompok moderat pilih dua-duanya. Pilih Pancasila karena isinya adalah ajaran Al-Quran. Dan pilih Al-Quran karena ia pedoman yang harus dilaksanakan. Dan kedua-duanya dipilih karena tidak saling bertentangan. Maka sangat tidak perlu dipertentangkan. Sebab Pancasila adalah siasat membumikan Al-Quran dalam rangka dakwah di tempat atau zona seperti di Indonesia
yaitu wilayah yang begitu banyak perbedaan demi perbedaan, maka Pancasila adalah siasat membumikan Al-Quran. Pilih dua-duanya, Pancasila dan Al-Quran. Kelompok moderat akan menjawab juga, pilih dua-duanya. Pilih Bung Karno karena ia pemimpin yang kita sepakati, karena dia tokoh proklamator, pejuang yang luar biasa membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, Jepang dan lainnya. Dan pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah Rasul Allah yang wajib kita imani, kita taati, kita patuhi dan kita laksanakan perintahnya. Tapi kedua-duanya kita lakukan karena Allah. Pilih Bung Karno, pilih Rasulullah karena Allah. Kelompok moderat takut dua-duanya. Takut COVID-19 karena menjaga jiwa. Menjaga jiwa adalah perintah Allah. Dan takut Allah lalu berusaha maksimal menjaga jiwa dari bahaya COVID-19. Keduanya takut kepada Allah dan takut kepada COVID-19 karena Allah. Itulah jawaban orang-orang yang moderat. Sekali lagi, tidak perlu dipertentangkan sebetulnya. Tapi keduanya saling lengkap melengkapi dan saling isi mengisi, saling kuat dan menguatkan. Dan sekali lagi pertanyaan keduanya itu sangat tidak falan. Dan terakhir, pilih perintah presiden yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan pilih perintah Allah untuk mematuhi perintah presiden. Dan baik perintah presiden maupun perintah Allah kita kerjakan, kita laksanakan, kita patuhi, kita panuti karena Allah. Jadi kesimpulannya sebenarnya pertanyaan cuci otak, pertanyaan yang tidak perlu kita ulangi kembali. Sebab tidak bisa dipilih kedua-duanya, tapi keduanya saling lengkap melengkapi. Yang kedua, keduanya tidak mungkin dipersamakan atau disandingkan karena tidak sebanding dan tidak sebalan. Masa Al-Quran dibandingkan dengan Pancasila, terlalu kecil Pancasila dibandingkan dengan Al-Quran. Masa Allah dibandingkan dengan presiden, terlalu kecil presiden dibandingkan dengan Allah. Masa agama dibandingkan dengan negara, terlalu kecil negara dibandingkan dengan agama. Tapi sebetulnya di dalam negara ada agama dan dalam agama perlu negara. Di dalam Al-Quran ada Pancasila dan dalam Pancasila itu merupakan isi dari Al-Quran dan sebagainya dan sebagainya. Semoga apa yang disampaikan di channel SIP singkat ini ada manfaatnya untuk memberikan pencerahan kepada kita mungkin yang selama ini pertanyaan ini masih megayut dalam otak dan pikiran kita. Jawaban ini untuk sementara semoga cukup memuaskan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.